Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang reaksi yang terjadi pada senyawa benzena. Senyawa benzena ini sangat mudah mengalami reaksi substitusi. Di sini kita akan mempelajari reaksi substitusi pertama dan reaksi substitusi kedua. Untuk reaksi substitusi pertama ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan reaksi halogenasi. Ini adalah reaksi halogenasi. Pembentukan reaksi halogenasi itu terjadi karena senyawa benzena yang direaksikan dengan halogen. Misalnya di sini bisa F2, bisa Cl2, bisa Br2, bisa I2. Misalnya di sini ada Cl2, senyawa benzena yang mengalami reaksi dengan Cl2, maka akan terbentuk klorobenzena. Di sini akan muncul Cl-nya. Cl-nya bisa muncul di yang mana saja, yang pasti akan menggantikan atom H pada senyawa benzena, sehingga Cl sisanya akan bergabung dengan H yang lepas tadi membentuk HCl. Reaksi yang kedua adalah nitrasi. Nitrasi ini terjadi karena senyawa benzena yang bereaksi dengan asam nitrat atau HNO3. Di sini akan muncul NO2 sehingga terbentuk senyawa nitrobenzena. Yang ketiga ada sulfonasi. Sulfonasi ini bereaksi antara benzena dengan asam sulfat. Nanti akan terbentuk asam benzena sulfonat. Di sini akan muncul senyawa akan nempel gugus SO3H. Reaksi yang keempat adalah reaksi dengan alkil. Ini disebut juga dengan reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi di sini benzena ditambahkan dengan senyawa alkil yang berikatan dengan halogen. Di sini contohnya adalah CH3I. Di sini CH3I juga bisa berubah, misalnya menjadi C2H5Cl atau bisa juga CH3F, bisa juga menjadi CH3I, bisa juga C3H7Br. Pokoknya di sini adalah bisa gugus halogen, gugus alkilnya bisa apa saja. Nah, yang nempel yang mana? Di sini karena alkilasi, di sini yang nempel adalah alkilnya. Karena di sini ada CH3, berarti di sini kita masukin CH3, di sini terbentuk toluena. Jika etil yang masuk, berarti menjadi etil benzena. Kalau di sini berarti CH3 yang masuk, di sini berarti C3H7 yang masuk. Seperti itu. Itu adalah reaksi benzena untuk substitusi pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang substitusi kedua. Substitusi kedua ini dipengaruhi oleh substituen pertama. Substituen pertamanya apa? Itu akan mengarahkan ke arah mana substituen keduanya. Ketika ada substitusi pertamanya itu yang ada di sini ada NH2, NHR, R di sini adalah alkil, OH, OR, terus NHCOR, C6H5 atau alkilnya atau R-nya atau halogen, X itu adalah halogen, dia akan mengarahkan ke ortopara. Ketika yang masuk adalah substitusi pertama itu COR, R di sini alkil ya. SO3H, CHO, COOH atau C2H, CN, NO2. Ini akan masuk ke pengarah meta. Contohnya adalah sebagai berikut. Oke. Ketika substituen pertamanya itu misalnya ada CH3 di sini, bereaksi dengan I, tadi kalau reaksi dengan I2 berarti mengalami reaksi halogenasi. CH3 yang pertama kita masukin ke sini. Oke, kita cek. CH3 ini pengarah apa? Kita lihat di kotak sebelah sini. CH3 itu termasuk ke dalam alkil, berarti ada di sini. Berarti dia adalah pengarah ortopara. Berarti hasilnya harus ada dua, dalam bentuk orto dan dalam bentuk para. Berarti yang tadinya hanya ada CH3, substituen pertama, substituen keduanya ada I2, berarti yang masuk adalah I. Kita masuk ke pengarah orto, orto itu 1, 2, 2, berarti di sini ada O-nya. Ada O-nya, ada I. Muncul. Nah, yang para juga sama. Awalnya hanya ada CH3, karena ada pengarah para dari CH3, maka I2 akan masuk di sini. I-nya. Begitu. Kalau kita namakan berarti di sini namanya orto
iodotoluena. Kalau yang ini para iodotoluena. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada gugus COOH ya. Misalnya ada COOH. COOH itu adalah pengarah meta. Nah, di sini ada CO2H itu sama dengan COOH. Itu masuk ke pengarah meta. Berarti nanti hasilnya hanya ada meta. Oke. Nah, di sini misalnya ada COOH. Nah, karena pengarah meta, nah di sini ada HNO3. HNO3 ini berarti asam nitrat, berarti terjadi nitrasi. Berarti akan muncul muncul senyawa substituen NO2 masuk ke pengarah meta. Berarti 1,3 kita taruh di sini misalnya NO2. Nah, berarti ini pengarah meta ya. Karena cuma ada satu meta, berarti yang keduanya tidak perlu kita tuliskan. Kalau kita sebutkan namanya, berarti ini namanya adalah asam metanitrobenzoat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pembahasan tentang reaksi pada benzena, reaksi substitusi pada benzena. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.